Oke, sekarang kita di soal yang ke-7. Nah, kita coba jawab soal TPS tahun 2019 ya. Bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil dari 500.000 dan dibentuk dari semua angka, yaitu 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Ada sebanyak gitu ya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah pertama ada kata bilangan ganjil. Ini mensyaratkan harus ganjil. Kemudian ada kata lebih kecil dari 500.000 dan semua angka. Nah, arti dari kata semua angka ini bahwasanya kita tidak boleh terjadi pengulangan gitu ya. Itu maknanya. Oke. Nah, jadi kita bikin kotak-kotaknya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tidak harus pakai kotak-kotak ya, tapi di sini Kakak menggunakan kotak-kotak untuk menjelaskannya ya. Nah, ini adalah kotak satuan ya, kotak satuan, kotak paling akhir nih adalah kotak pertamanya ratus ribuan ya, ratus ribuan. Oke. Nah, untuk kotak satuannya itu kita isi terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini kan tadi ada syarat ganjil. Nah, angka ganjil itu dilihat dari angka satuannya. Nah, jadi angka satuannya itu bisa ditempati oleh angka 5 dan 9. Kenapa? Karena angka 5 dan 9 itu adalah bilangan ganjil. Berarti di sini 5 atau 9. Berarti dua cara ya. Dua cara dia. Oke. Nah, kemudian kita beralih di kotak depannya ya, kotak depannya. Ini dia. Kenapa? Karena di sini kan dia harus lebih kecil dari 500.000. Nah, berarti kotak depannya itu hanya bisa ditempati oleh angka 2 dan angka 4. Kenapa? Karena kalau dia misalkan angka 5, nanti dia lebih dari 500.000 ya. Ya, jadi bukan kurang dari 500.000, tapi lebih dari 500.000. Jadi nggak boleh angka 5, 6, 8, apalagi 9. Oke ya. Berarti di sini dua cara, berarti 2 atau 4. Nah, ini dua cara. Nah, tadi kan kakak bilang bahwasanya ini tidak boleh berulang ya, karena ada kalimat semua angka nih. Tidak boleh berulang, berarti kotak di sini udah pakai satu angka, kotak di sini pakai satu angka, ya. Nah, jadi artinya kita udah pakai dua angka ya. Misalkan di sini pakai 9, di sini pakai 2. Berarti kan udah terpakai dua angka, ya. Berarti di sini tinggal ya, yang di sini tinggal berapa? Yaitu tinggal 4 ya, karena kan totalnya ada 6 ya. Berarti di sini tinggal 4 cara, ya ini 3 cara, 2 cara, dan 1 cara. Nah, itu dia cara ngisinya. Jadi tinggal kita kalikan aja 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya kali 2 ya. Nah, ini kita kalikan hasilnya 2 kali 4 8 ya, 3 kali 2 6, 1 kali 2 2. Nah, 8 kali 6 48 kali 2 ya, berarti 96. Nah, jadi jawabannya itu adalah C. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di nomor 8. Nah, ini TPS tahun 2019 juga. Dari angka 2, 3, 5, 7, 9 akan dibentuk bilangan kelipatan 5 ya. Bilangan kelipatan 5 yang terdiri dari 6 digit. Jika angka 5 muncul 2 kali, maka banyak bilangan yang terbentuk adalah. Nah, di sini angka 5-nya muncul 2 kali. Sementara angka yang lain itu muncul 1 kali gitu ya. Nah, berarti kita bisa buat kotaknya ada 6 ya. Karena dibikin 6 digit ya. Oke, kotak 1, 2, 3, 4 ya, 5. Oke, ini 6. Oke. Nah, di sini ada kalimat atau ada kata yang menyatakan dia bilangan kelipatan 5. Nah, kita tahu bahwasanya bilangan kelipatan 5 itu ciri-cirinya adalah ya, ciri-ciri bilangan kelipatan 5 itu diakhiri dengan angka 5 ataupun diakhiri dengan angka 0. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kita punya angka 5. Angka 0 nggak ada ya. Berarti kotak yang di sini itu hanya bisa ditempati oleh angka 5. Berarti di sini satu cara ya. Ini hanya angka 5 ya. Berarti ini satu cara. Oke. Nah, kemudian kita isi kotak nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk kotak nomor 1 itu bisa ditempati oleh angka 2, angka 3. Nah, angka 5 bisa lagi. Kenapa? Karena angka 5-nya muncul 2 kali. Nah, oke ya. Jadi boleh lagi angka 5 digunakan di sini, di sini, di sini, di sini, ataupun di sini. Oke. Nah, berarti di sini berarti ada 5 cara, kemudian di sini 4 cara, 3 cara, 2 cara, dan 1 cara. Oke ya, jadi kita tulis di sini 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita coba kalikan 5 kali 4, 20, 3 kali 2, 6, berarti ini 1 kali 1, 1 ya. Berarti 20 kali 6 kali 1, 120 cara. Jadi akan ada
120 cara bilangan yang merupakan kelipatan 5. Oke ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 9. Nah, kita coba baca lagi soalnya. Dari angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9 akan dibentuk bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil lagi ya. Terdiri dari 3 digit berbeda. Nah, ini berbeda. Oke, jadi ada kata berbeda. Banyak bilangan yang terbentuk yang nilainya kurang dari 500 adalah. Nah, berarti ini kotaknya harus 3. Kenapa? Karena ini angkanya ratusan gitu ya. Nah, kurang dari 500. Oke. Di sini ada kata ganjil tadinya. Jadi ini kotak 1, kotak 2, kotak 3. Ingat lagi, untuk kata ganjil itu ciri-cirinya adalah angka terakhir harus ganjil. Nah, angka ganjil yang kita miliki di sini hanyalah angka 5 dan angka 9. Oke, 5 dan 9. Berarti dua cara ya. Nah, berarti ini 5 atau 9, jadi ini dua cara. Oke. Nah, kemudian kotak nomor satunya ya, itu bisa ditempati oleh angka 2 juga boleh ya. Kemudian angka 4 juga boleh. Nah, sementara angka 5, 6, 8, 9 nggak boleh. Kenapa? Karena di sini ada syarat kurang dari 500 gitu ya. Berarti di sini hanya dua cara juga, yaitu hanya boleh angka 2 ataupun angka 4. Oke. Nah, di sini dipakai 1, misalkan dipakai angka 9, di sini pakai 1, misalkan pakai angka 2. Nah, berarti sudah pakai 1 di sini, sudah pakai 1 di sini, berarti kan di sini berkurang ya pilihannya. Nah, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bilangan, berarti pakai 1, pakai 1. Berarti di sini tinggal 4 ya. Karena totalnya ada 6. Berarti ini 4 cara. Nah, tinggal kita kalikan, berarti 2 kali 4 kali 2 lagi. Berarti 2 kali 4 8, 8 kali 2 16 ya. Berarti ada 16 bilangan yang terbentuk. Jadi jawabannya itu adalah E ya, 16 bilangan. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Oke, sekarang kita coba selesaikan soal nomor 10. Ini adalah soal TPS tahun 2019. Oke, kita coba baca dulu soalnya. Sebuah bilangan 5 digit terdiri dari angka 1, 3, 5, dan 7. Jika hanya angka 7 yang muncul 2 kali dan angka yang lain 1 kali, ada berapakah bilangan yang mungkin? Nah, jadi untuk menentukan jawaban ini kita harus menggunakan permutasi unsur yang sama. Kenapa? Karena di sini dituliskan bahwasanya angka 7-nya muncul 2 kali. Nah, di sini berarti ada unsur yang sama. Jadi komponen penyusun dari 5 digit itu yaitu adalah 1, 3, 5, 7, dan 7 lagi. Jadi ini akan kita susun. Sehingga ada berapa susunan. Nah, jadi ini permutasi unsur yang sama. Nah, ada berapa unsurnya? Total unsurnya di sini ada 5 ya. Ini ada 5 digit ya. 5 digit. Oke. Berarti 5. Kemudian angka 1-nya ada 1. Ya, kemudian angka 3-nya juga 1. 5-nya juga 1. Dan 7-nya ada 2. Nah, sehingga kita bisa buat seperti ini. 5 faktorial dibagi dengan 1 faktorial, 1 faktorial lagi 1 faktorial, 2 faktorial. Berarti 5, 4, 3, 2. Stop di 2 ya. Karena kita mau coret dengan 2. Ini hasilnya 1. 1, 1. Ini 2 faktorial. Kita coret. Berarti tinggal 5 kali 4 kali 3. Nah, ini dapat diabaikan ya. Berarti 5 kali 4, 20 kali 3, 60. Nah, berarti akan ada 60 susunan bilangan-bilangan ini tadi ya. Nah, jadi jawabannya di sini adalah D, 60. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita coba di soal yang nomor 11. Kita coba baca dulu soalnya di sini. Bilangan 5 angka yang dapat dibentuk dari 2, 4, 8. Kemudian dengan angka 4 dan 8 muncul tepat 2 kali sebanyak adalah. Oke, jadi kalau kita susun komponen penyusunnya itu 2, kemudian 4 ya, 8. Tapi 4-nya muncul 2 kali ya, 4 dan 8-nya 2 kali. Nah, berarti di sini kan ada 5 berarti ya. Nah, ada 5 unsur atau 5 digit gitu ya. Nah, ini mirip kayak nomor 10 tadi. Ini berarti permutasi unsur yang sama. Nah, di mana unsurnya di sini ada 5 unsur ya. Ada 5 unsur. Yaitu nih 1, ini ada 2, ini ada 2. Jadi totalnya ada 5. Oke. Berarti 5, ini 1, ini ada 2 ya, kemudian ini 2 juga. Oke.
Nah, berarti 5 faktorial ya. 1 faktorial, kemudian 2 faktorial, 2 faktorial gitu ya. Nah, jadi 5 faktorial, 1, kemudian ini 2, kemudian ini 2 ya. Nah, berarti 5, 4, 3, 2 ya, faktorial. Nah, atau nih sampai 1 juga boleh ya. Nah, ini hasilnya 4 ya, 2 kali 2 kali 1, coret, berarti tinggal 5 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 5 kali 3, 15, 2 kali 1, 2, 15 kali 2, 30 cara. Berarti jawabannya itu adalah B ya. Nah, kalau misalkan adik-adik bingung dengan permutasi unsur yang sama bagaimana rumusnya atau detail rumusnya, bisa nanti cek di deskripsi video ini mengenai pembahasan permutasi unsur yang sama. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ke-12 ya. Nah, soal TPS 2019 juga. Oke, kita coba baca dulu. Dinda memiliki password yang terdiri dari satu huruf di antara huruf-huruf A, I, U, E, O. Ya, nah ini ada passwordnya. Jadi salah satu dari huruf ini adalah passwordnya. Oke, peluang Dinda gagal mengetikkan passwordnya adalah. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya sederhana sekali ya. Nah, jadi kan passwordnya itu A, I, U, E, O. Nah, dari kelima huruf-huruf ini ada salah satu passwordnya si Dinda. Katakanlah misalkan passwordnya itu adalah A. Nah, berarti sampel kita di sini kan ya, ingat karena ditanya peluang berarti kita butuh sampel. Sampel kita berarti 5. Kejadiannya itu ada berapa kejadiannya? Nah, kejadiannya di sini kan peluang Dinda gagal. Nah, berarti yang gagal tuh andaikan yang A adalah sebagai passwordnya. Jadi ini adalah password yang benar. Berarti yang gagal itu adalah ini. Jadi nggak mesti A ya. Jadi bisa juga O atau E atau U atau I. Nah, jadi kalau yang benar itu misalkan A, berarti yang gagalnya itu adalah I, U, E, O. Berarti ada 4 ya. Nah, jadi untuk kejadiannya itu ada 4. Sehingga peluangnya adalah kejadian ya, kita singkat K per sampel, kita singkat S. Berarti 4/5. Nah, jadi jawabannya itu adalah B ya. Nah, sekali lagi Kak jelasin, tidak harus A ya, bisa aja misalkan O ya, password yang benarnya O. Berarti yang salahnya yaitu E, U, I, dan A. Berarti tetap 4 kan? Nah, jadi yang manapun dia, mau password yang benarnya mau A, mau I, mau U, mau E atau O, maka yang salahnya itu akan selalu 4 gitu ya. Nah, jadi peluang gagalnya itu adalah 4 per sampelnya yaitu 5. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ke-13. Nah, ini TPS tahun 2019 juga. Kita coba lihat dulu soalnya. Peluang sukses seorang melempar bola ke keranjang basket adalah 3/5. Jika dia melemparkan bola tersebut 3 kali, maka peluang sukses semua lemparan tersebut adalah. Oke, jadi ini kita tulis dulu ya. Pelemparan 1, pelemparan 2, dan pelemparan 3. Nah, peluang sukses pelemparannya kan 3/5. Oke ya, jadi peluang sukses pada pelemparan pertama itu adalah 3/5. Kemudian peluang sukses pada pelemparan kedua juga 3/5. Kemudian pelemparan ketiga juga 3/5. Nah, ini tinggal kita kalikan aja ya. Nah, tinggal kita kalikan, berarti ini 27 ya, ini 125. Nah, jadi peluangnya kalau ketiga-tiganya itu sukses yaitu 27/125. Jadi jawabannya itu adalah B. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang 14. Kita coba baca dulu soalnya. Nah, ini adalah soal TPS tahun 2019 ya. 2 buah dadu dilempar sekaligus, peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari 5 dan kelipatan 3. Nah, jadi untuk peluang sendiri kan kita udah tahu konsepnya, yaitu peluang sama dengan kejadian per sampel. Nah, untuk 2 dadu itu kan sampelnya itu adalah, atau NS-nya itu ya, NS-nya itu adalah 36 gitu ya. Nah, sekarang kejadiannya itu adalah di sini berjumlah lebih dari 5 dan kelipatan 3 gitu ya kejadiannya. Nah, jadi kalau kita tuliskan kejadiannya itu apa aja? 15 gitu ya. Kemudian 24 ya. Kemudian 33, kemudian 42, kemudian 51 ya. 51, 36,
45, kemudian 54, kemudian 63, kemudian 66. Nah, di sini ada 10 ya. Ada 10 kejadiannya. Kalau kita bilang NK ya, kejadian sama dengan 10. Nah, jadi ini adalah kejadian yang dimaksud, yaitu berjumlah lebih dari 5 ya. Kalau kita perhatikan di sini jumlahnya lebih dari 5. Ini kan jumlahnya 6 ya, dan kelipatan 3 juga. 6 itu kan kelipatan 3. Ini jumlahnya lebih dari 5, yaitu 6 kelipatan 3 juga. Nah, ini 9 ya, lebih dari 5 dan kelipatan 3. Nah, jadi peluangnya di sini adalah peluang, kita sikat P ya, kejadian per sampel, kejadiannya 10, sampelnya 36. Jadi jawabannya adalah 10 per 36. Oke, jadi jawabannya itu D. Oke, nah kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 15, yaitu soal TPS tahun 2019 ya. Nah, ini adalah soal terakhir kita untuk video yang ngebahas tentang soal TPS yang bertemakan tentang peluang. Oke, nah sekarang kita coba baca aja dulu soalnya. Terdapat 2 buah kotak dengan tiap kotak berisi 10 bola bernomor 1 sampai 10. Dari tiap kotak diambil 1 bola secara acak. Peluang terambilnya 2 bola bernomor sama adalah, nah jadi gini. Oke ya, ini kotak 1 ya, kotak 1 nih kotak 2 gitu ya. Nah, kotak 1 kan terdiri dari 1 sampai 10, kotak 2 juga 1 sampai 10. Oke ya. Nah, jadi artinya di sini kita ambil dulu kotak 1, kemudian dilanjutkan kotak 2, atau kotak 2 dulu mau diambil, kemudian di kotak 1 itu juga bebas ya. Artinya terserah. Nah, jadi kalau misalkan di kotak 1 itu terambil misalkan bola nomor 1, maka di sini juga harus nomor 1. Nah, kemudian kalau misalkan di sini bolanya nomor 2, di sini juga bolanya nomor 2, kemudian di sini nomor 3, ini juga nomor 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, misal yang diambil duluan itu adalah kotak nomor 1 gitu ya. Nah, kotak nomor 1-nya itu misalkan kita katakan terambil bola 3. Nah, peluang terambil bola 3 itu kan kejadian per sampel ya, kejadian per sampel. Kejadian bola 3 kan cuma 1 ya. Nah, sampelnya berarti ada 10, 1 per 10. Nah, kemudian di sini juga harus nomor 3. Nah, di sini juga harus nomor 3. Berarti peluangnya adalah kejadian per sampel. Kejadian bola nomor 3 di sini itu cuma 1 juga gitu ya kejadiannya. Hanya satu nomor aja. Berarti 1 per sampelnya 10. Nah, sekarang yang jadi persoalan itu adalah bagaimana kita menentukan nilai dari peluang yang terjadi di antara kedua kotak tersebut. Nah, kalau kita amati di sini bahwasanya ya peluang terjadinya bola yang sama itu hanya dilihat dari kotak kedua saja ya. Kenapa? Karena kotak pertama ini itu tidak memberikan pengaruh apapun. Jadi kalau di sini misalkan terambil bola 3, berarti kan di sini yang menentukan ya. Di sini yang menentukan apakah dia akan terjadi yang sama atau tidak gitu ya. Di sini terambil bola 3. Di sini kan harus bola 3 juga. Nah, berarti peluang yang kita hitung itu adalah peluang di kotak nomor 2 saja, yaitu 1 per 10. Jadi jawabannya di sini adalah D ya, 1 per 10. Kenapa? Karena peluang di kotak kedua lah sebagai penentu apakah dia terjadi bola yang sama atau tidak. Oke. Nah, jadi jawabannya itu adalah D ya, 1 per 10. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, karena saya itu aja penjelasan kita untuk video kita kali ini yang ngebahas tentang soal TPS UTBK dari tahun 2019 dan tahun 2020. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua pejuang UTBK tahun 2021. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel KP Mat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik semua dalam proses belajar. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ketikkan komentar di kolom komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.